Namun, bahkan setelah dipisahkan selama ribuan tahun, prestise jurang maut masih menyebar di benua itu. Dan bahkan jika itu adalah dunia yang paling kejam, ia harus mengakui keberaniannya. Setelah beberapa saat panik, ada seseorang immortal monarch tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Tuan, jika Anda kembali tanpa pertempuran, Anda mungkin akan menemukan kami. Sebagai orang kepercayaan Yang Xiu, dia tahu bahwa yang pertama tidak ada hubungannya dengan perang. Dan justru pembalasan garis keturunan dengan para pejuang. Namun, melihat kepanikan yang mulia, Yang Xiu marah dan marah, mencibir dan mencibir. Apa yang panik? Tuan Kota Ben tidak takut. Apakah Anda takut mendengar nama Wu Yuan? Setelah dimarahi amarah, meski ada yang malu, masih ada orang yang dendam. Pak, saya tidak tahu apa kekuatan pertempuran itu, jika dibandingkan dengan masa puncak. Mereka tidak cukup untuk dilihat. Namun, Yang Xiu bahkan lebih mencibir. Jika kamu bodoh, kamu tidak perlu memikirkannya. Jika Pik telah memulihkan Pik, apakah perlu bersembunyi di dunia timur? Saya sudah lama berada di utara. Begitu kata ini keluar, Raja Abadi Digital tiba-tiba terkejut. Bagaimana dengan Kaisar Perang-Perang Korea Utara? Itu tidak sama dengan kura-kura. Yang Xiu dengan dingin berkata, dia hanya bersembunyi. Jika Anda berani keluar, dapatkah Yang Mulia melepaskannya? Sekelompok Immortal Monarch juga datang ke bawah, dan mereka tidak dapat menemukan ketulusan sekarang. Ya, kami berada di kota Tian, tapi kami tinggal di tengah-tengah klan. Kami berani datang tanpa perlawanan, dan kami pasti akan membiarkannya mati di sini selamanya. HMPH, apa Kaisar Perang Utara? Itu juga tahunnya. Dan sekarang di depan kekuatan dewa kerajaan kita, itu hanya kura-kura saja. Tuan Kaisar memimpin pasukan untuk memanggil secara pribadi, dan bahkan garis keturunan keluarga yang bertikai sedang sekarat, dan tidak ada perang yang terjadi. Menunjukkan bahwa dia telah mengakui kesetiaan kepada komunitas. Yang Xiu di singgasana mencibir lagi dan lagi, berbicara tentang Kaisar Muda. Kali ini setelah pemusnahan kota Tian saat ini, anjing-anjing liar di dunia utara pasti akan dibersihkan bersama. Sepertinya kesempatan besar lainnya untuk tuan kota ini. Kata itu cukup untuk melihat kebencian antara Yang Xiu dan Perang Korea Utara. Pada saat itu, medan perang dikalahkan, tetapi garis keturunan dan banyak keturunan kuat dari medan perang bersembunyi. Ketika klan memerintahkan untuk membunuhnya sampai yang terakhir, Yang Xiu berinisiatif untuk meminta bantuan, dan paling aktif membunuh keturunan dari keluarga yang bertikai. Ada banyak junior yang mati di tangannya. Lagi pula, meskipun itu adalah garis keturunan prajurit utara, mereka tidak dilahirkan dengan kesombongan. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika bukan karena metode brutal dan berdarah tahun ini, Yang Xiu tidak akan seindah hari ini. Memikirkan hal ini, Yang Xiu mau tidak mau menunjukkan matanya yang tajam. Di matanya, mereka yang mencoba melawan di dunia utara hanyalah hadiah mereka sendiri. Adapun pertempuran tanpa akhir, Yang Xiu masih memiliki beberapa poin penghinaan. Lagi pula, sekarang jelas bukan tahunnya, kaisar macam apa. Tapi itu anjing liar paling bodoh itu saja. Saya mendengar bahwa Tuhan itu suci dan seni bela diri dan membunuh kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, saya berharap Tuhan memberi saya kesempatan untuk membangun karir bersama. Sekelompok Raja Abadi juga datang ke roh. Lagi pula, tidak banyak peluang untuk berprestasi, karena tidak ada yang berani memprovokasi masyarakat. Yang Xiu menundukkan kepalanya sambil tersenyum. Yakinlah bahwa dengan penghargaan Tuan Kota, Anda akan sangat diperlukan. Namun, sementara sekelompok orang mengejek kemampuan seseorang yang terlalu tinggi di dunia perang utara, mereka melihat seorang pria dan perlahan berjalan ke aula besar. Langkah kaki pria itu diam, seolah-olah di alam tak bertuan. Matanya menatap Yang Xiu di singgahsana, dan tiba-tiba senyum muncul. Kalian tidak menyangka nyawa rakyatku di Perang Korea Utara begitu berharga. Tentu saja, Yang Xiu menurut dengan sangat bangga, tetapi nadanya hampir tidak turun. Tetapi dia menggigil. Kamu, siapa kamu? Sekelompok Raja Abadi juga bereaksi, dan melihat ke arah mata pria itu dengan penuh kepanikan. Alasannya adalah tanpa dia. Jaraknya begitu dekat. Hanya ketika pria itu berbicara di depan mereka barulah mereka menyadarinya. Tidak mudah mengetahui kekuatan pengunjung dengan kakinya. Selamat datang di Yang Xiu. Pria itu semakin tertawa. Mengapa? Itu membunuh banyak orang dalam Perang Korea Utara. Tetapi saya bahkan tidak tahu siapa saya. Tanda seru. Menghadapi 5 pejabat yang diukir seperti pedang dan pedang, Yang Xiu tiba-tiba sadar. Seolah-olah dia melihat hantu. Kamu, apakah kamu? Tidak ada pertempuran? 3 kata terakhir langsung melumpuhkan beberapa Raja Abadi di aula. Mitos dunia utara, dewa perang yang berani bersaing dengan dunia. Bahkan jika mereka kalah, mereka tidak dapat bersaing. Yang Xiu juga penuh ketakutan, tetapi dia masih mempertahankan kekuatannya. Tetapi tangannya di belakangnya telah menyentuh tanda klan. Tidak ada pertempuran. Ini bukan waktumu sekarang. Jangan lupa di mana ini. Berkenalan dengan cepat. Kalau tidak nanti tidak akan ada kesempatan.
Kekuatan yang Xiu Qiang tidak lebih dari menunda, bahkan jika Anda adalah Kaisar Perang Utara. Tetapi sekarang Anda ingin menghancurkan saya dan menunggu. Saya khawatir itu akan membutuhkan usaha. Dia sekarang adalah pembangkit tenaga listrik Heaven Immortal Realm. Ditambah dengan Immortal Monarch Realm digital ini, bahkan jika satu pukulan mati, itu bisa bertahan sesaat. Namun, semua ini hanyalah angan-angan yang Xiu saja. Mata Zhan Wuyuan agak jarang. Bagaimana mungkin dia tidak melihat trik di baliknya? Namun dia tidak berhenti sama sekali, melainkan mendekati langkah demi langkah. Gulungan. Apakah Anda tahu bahwa bahkan Yang Mulia Jievan dan bajingan tua itu tidak akan berani berbicara seperti itu kepada saya? City Lord Hall yang besar hanyalah jalan-jalan di pengadilan untuk Wu Yuan. Akhirnya, jarak antara keduanya mendekati ketakutan Yang Xiu. Silakan, bunuh aku. Sekelompok Raja Abadi. Bahkan jika mereka tidak mau, 10.000 dan 1.000 orang tidak mau. Tetapi mereka datang ke depan tanpa perlawanan. Tidak peduli seberapa ragu-ragu itu. Membunuh. Untuk sementara, Xian Wei melonjak. Namun, di mata Zhan Wuyuan, itu hanya ironi. Saya melihat bahwa Zhan Wuyuan bahkan tidak menggerakkan bentuk tubuhnya. Ujung jarinya sedikit terangkat, dan dia mengklik dengan lembut. Semua tindakan ini tampaknya sangat lambat dan santai. Dengan berakhirnya pertempuran, ujung jari tiba-tiba beriak, dan udaranya seperti danau yang bergejolak. Riak tidak cepat atau lambat, tetapi ketika mereka pertama kali bersentuhan dengan Raja Abadi Digital, mereka melihat bahwa tubuh mereka juga beriak sampai menghilang tak terlihat. Sampai kematiannya, Raja Abadi Digital bahkan tidak mengerti bagaimana pertempuran itu dilakukan. Pembangkit tenaga digital Immortal Monarch, di depan Zhan Wuyuan, tetapi mengangkat jarinya sedikit, maka kerangka tidak ada. Melihat riak lembut, bagi Yang Xiu tampaknya hal yang paling menakutkan di dunia. Dia tahu betul bahwa puncak gunung es ini hanyalah kekuatan, dan bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menghentikannya. Riak perlahan mendekat, dan niat membunuh di mata Zhan Wuyuan juga dingin. Hanya anjing-anjing yang dibesarkan oleh para pemberani dunia, yang berani membunuh klan kaisar. Pada saat yang sama, suku Jie, di depan pavilion batu di Danau Lianqi, Jievan dengan ringan membakar dupa dan embun giok, dan dengan acuh tak acuh berkata, menghitung waktu, apakah Minjar telah menyelesaikan sisanya?